ya, segera. Ya, jazakumullahu khair sudah hadir tepat waktu. Kita doakan sama-sama teman-teman yang lain bisa segera bergabung dengan kita di hari ini. Semoga tidak ada kendala dan lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Amila. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dipanggilnya apa nih? Ibu lupa. Amila Nur Sahila. Sahila ya? Bukan. Tadi siapa Bu yang ini? Amila Nur Sahila. Soliha. Astagfirullahaladzim. Salihah. Soliha, ya. Coba nih Ibu mau sapa dulu nih Davi. Davi coba cek mikrofon dulu. Kita cek mikrofon. Assalamualaikum. Davi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Davi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat nggak? Alhamdulillah. Sekarang lagi puasa atau enggak? Pak. Enggak. Udah sarapan belum? Udah. Udah, alhamdulillah. Oke, yang yang qadarullah hari ini tidak puasa, boleh ambil minumnya ya, Nak ya. Ambil minumnya sama buku catatannya seperti biasa. Silakan yang lagi tidak puasa. Coba dong Ibu mau sapa siapa ya? Siapa yang mau disapa sama Ibu? Enggak ada. Enggak ada yang mau nyapa Ibu nih. Bu ya, apa kabar? Itu mau banget sih, Bu ya. Ya, coba Ibu nanya sama Sabila. Sabila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabila, Ibu tuh orangnya lupaan ya. Jadi afwan nih, mau nanya lagi. Sabila itu orangnya dari mana sih? Asalnya dari mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Alhamdulillah. Gimana cuaca hari ini di Bogor? Biasanya kan hujan ya kalau Bogor ya. Tapi cerah nggak? Cerah. Alhamdulillah. Sabila gimana hari ini? Puasa juga nggak? Atau lagi enggak dulu? Lagi enggak. Lagi enggak. Udah sarapan? Udah. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat ya. Ibu mau sapa Syauki. Syauki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syauki, wah itu gambarnya banyak sekali di belakang. Syauki ini lagi di mana? Lagi di rumah? Apa lagi di mana nih? Iya, di rumah. Kenapa? Tempat yang mana, Dek? Ah, di tempat Ade, pantesan. Gimana Syauki hari ini, sehat nggak? Sehat. Semangat nggak nih mau ikutin acara hari ini? Ikut. Insya Allah ya, insya Allah ya. Ya. Oke deh, udah sarapan belum Syauki? Puasa. Oh, lagi puasa, Masya Allah. Semoga lancar ya hari ini ya, alhamdulillah. Iya. Hai, adiknya Syauki. Assalamualaikum. Oke, coba Ibu sapa lagi. Syaliha, ini yang tadi. Salah nama. Apa nih ya Syaliha ya? Coba diaktifkan mikrofonnya. Ibu mau cek mikrofonnya. Assalamualaikum. Syaliha. Waalaikumsalam. Ibu lupa Afwan dipanggilnya apa ya? Amila, Nur, Syaliha. Halo? Suara Ibu kedengeran nggak? Apa? Amila. Amila, iya. Amila, asalnya dari mana? Kemarin Ibu lupa deh. Dari Bogor. Dari Bogor juga. Oh, deketan nggak tuh rumahnya sama Sabila? Enggak. Sejalan-jalan tetanggaan. Enggak. Hah? Enggak kenal.
Belum kenal ya. Coba-coba kita cek. Amila Bogornya mau di mana? Bubulak. Di mana? Bubulak. Di Bulak, Bubulak. Kubulak. Ya, baru denger ya. Bulak itu di mana, Sabila Amila? Di Bogor ya? Iya. Iya, di Bogor. Kalau Sabila di mana Bogornya Sabila? Di Cibinong. Di Cibinong tuh deket nggak tuh Cibinong sama Kubulak tuh? Ibu nggak tahu deh tuh. Deket nggak Sabila? Nggak tahu juga. Nggak tahu ya Sabila? Oh nggak tahu juga. Enggak. Oke lah. Oh iya oke lah. Amila kelas berapa? Ibu lupa deh. Kelas 7 ya? Iya. Iya kelas 7 tuh. Sabila juga kelas 7. Sama-sama Bogor ya. Alhamdulillah ada kenalan baru. Dari Cibinong dan dari Kubulok. Mungkin gue salah nih ya sebutin nama daerah. Amila hari ini puasa nggak? Enggak. Enggak, lagi enggak. Udah sarapan? Udah. Alhamdulillah. Kita sapa lagi. Kita sapa siapa? Kita doain ya teman-teman semua yang belum bergabung, semoga bisa segera bergabung. Biar acaranya bisa segera dimulai. Ya. Udah ada 13 anak nih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba kita sapa lagi. Karara, assalamualaikum Karara. Suaranya nggak jelas ya. Suara ibu kedengeran nggak ya, Karara? Oh iya, gangguan kali ya, Karara ya. Ya, qadarullah. Oke deh, Karara. Semoga sehat terus, Karara. Oke, coba ibu tanya lagi. Hamid, assalamualaikum Hamid. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hamid lagi puasa juga nggak? Atau lagi enggak dulu? Enggak, Lagi udah sarapan belum? udah. Alhamdulillah. Semangat nggak buat hari ini? Semangat? Apa? Semangat nggak buat hari ini? Yel-yelnya inget nggak? Yel-yelnya inget nggak? Ingat. Ingat ya, Bani? Santri Bait Qurani. 1 juta ulama besar. Kata Hamid, Bu Eha aku mulu dari kemarin. Ngomong ya Hamid ya, biar ibu kenal, oke? Ada 15, Bu. Alhamdulillah. 15. Alhamdulillah. Bisa kita mulai atau gimana nih, Bu? Ya, kita mulai, Bu ya. Iya, oke deh. Kita mulai ya, teman-teman ya, semuanya. Ya, sebelumnya alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Bara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini ada Ustadz Bara nih teman-teman. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Sehat ya, insya Allah ya. Biasa. Alhamdulillah ya, baik. Jadi insya Allah hari ini materi akan disampaikan oleh Ustadz Bara ya nak ya. Jadi sebelum itu izin mau dimulai dulu ya Ustadz ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, hari ini tuh masih diberikan kesehatan, masih bisa sarapan, terus lagi apalagi masih bisa ketemu di Zoom ya qadarullah, walaupun belum bisa ketemu secara langsung, tapi Allah tuh baik banget hari ini ya sama kita tuh. Apa namanya? Kemarin kita ketemu untuk pertama kalinya, pertama kalinya. Hari ini alhamdulillah dikasih kesempatan lagi buat ketemu. Masya Allah banget, Allah baik banget. Jadi kita harus banyak-banyak banget bersyukur sama Allah ya. Bilang langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih untuk hari ini. Aku udah dikasih kesempatan buat belajar, dikasih kuota dari engkau melalui orang tua, terus apa lagi ya, terus udah bisa mandi di hari ini karena udah dikasih air, terus apa lagi ya, banyak banget deh gitu ya. Jadi harus banyak syukur di setiap hari, dan itu wajib. Terus kita perbanyak sholawat juga sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan syariatnya. Jadi kita perbanyak syukur kita atas semua sunnah-sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita sampai hari ini ya. Dan semoga salawat tadi juga tersampaikan untuk keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, dan juga orang-orang yang terus berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, hari ini Insya Allah nanti acara akan lebih banyaknya dipandu sama Bu Rinda. Udah kenal kan ya sama Bu Rinda ya? Kemarin kan udah kenalan tuh. Coba kita sapa dulu kali ya Bu Rinda ya. Bu Rinda, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rinda, gimana kabarnya hari ini nih? Happy nggak? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah nanti akan lebih banyaknya dipandu sama Bu Rinda. Yel-yelnya juga nanti sama Bu Rinda. Jadi harus lebih semangat daripada yel-yel sama Bu Eha, oke? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan bacakan dulu susunan acaranya ya. Tentunya yang pertama kita akan buka acara hari ini dengan pembukaan, yang kedua adalah langsung ke materi ya Bu Rinda ya. Langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Bara. Kemudian yang sesi ketiga adalah sesi tanya jawab, dan sesi keempat adalah kesimpulan terus penutup ya. Oke. Untuk selanjutnya susunan acara tersebut akan dilanjutkan oleh Bu Rinda. Kepada Bu Rinda dipersilahkan untuk membuka acara hari ini. Tafadholi Bu Rinda. Jazakillahu khair Bu Eha. Oke, sebenarnya tadi udah dibuka ya sama Bu Eha ya. Kita bisa langsung mulai aja. Belum dibuka Bu. Oh ya udah, baik, kita mulai kita mulai acara ini ya. Kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan lancar, Allah beri kelancaran, dan Allah beri kemudahan. Oke, sebelum mulai langsung ke materi, kita yel-yel dulu ya, biar semangat ya. Oke, tadi yel-yelnya kemarin ada 2 ya Bu Eha ya? Iya, benar-benar Ibu. Ada corona sama satu lagi santri Bait Qurani. Kalau Ibu bilang santri Bait Qurani, gimana bilangnya?
1 juta 1 juta ulama Juta besar. ulama besar. Allah Nanti bisa diaktifkan ya. kameranya ya. Kamera apa? Suaranya. Mikrofonnya ya. Ya, mikrofonnya. Oke. Santri Bait Qur'ani. 1 Juta ulama besar. Sekali lagi ya. Santri Bait Qur'ani. 1 1 juta juta ulama besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, yang satunya lagi corona. Tetap Bersyariat. semangat. Iya. Ya. Oke, lumayan ya udah pada semangat. Sudah siap menerima materi dari Ustadz Bara ya. Hari ini materi kita itu tentang sebentar Ibu lihat dulu. Ya. Kita ingatkan lagi kali ya Bu ya tentang tata tertib kali ya Bu ya. Iya. Saya kelupaan nih. Ya tapi ini Ya, qadarullah saya ini laptopnya nge-hang lagi. Ya udah Ibu sebutkan aja ya Nak ya. Oke. Tetap ya Nak, hari ini tata tertibnya berlaku seperti kemarin. Jadi harus menutup aurat. Terus apa lagi ya kemarin ya? Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Nggak boleh apa? Sudah ada nih Bu Nggak tata boleh. tertibnya. Ya, alhamdulillah nih. Ibu udah muncul. Terus Ibu Afwan ke mute. nih, ahwat kalau khusus untuk ahwat itu pakai cadar atau masker ya. Untuk ikhwan pokoknya pakai baju yang rapi, pakai pecinya gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Ibu deh buat dibacakan lagi Bu. Oke. Ini itu ya, hari ini Ibu hanya mengingatkan karena kan ini sudah dibacakan kemarin. Oke, tata tertib Matsada 2021. Nomor 1, ahwat memakai cadar atau masker. Kemudian nomor 2, niatkan untuk aktivitas yang kita jalani hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kemudian bagi setiap santri dilarang mengabadikan pembelajaran online ini dalam bentuk apapun ya, seperti memvideokan, memfoto, men-screenshot dan menyimpannya dalam file masing-masing. Juga dilarang mencoret-coret layar Zoom ketika ditampilkan media pembelajaran seperti PowerPoint atau video dan lain sebagainya. Itu ya Bu ya. Ada lagi nggak tata tertibnya? Ada lagi ini Bu. Loading ya. Yang selanjutnya dilarang melakukan chatting antar santri, ya, santri kepada santri yang lain selama pembelajaran berlangsung. Kemudian jika hal tersebut dalam poin 4-6 tetap dilakukan oleh santri, maka kami, guru dan staf Bait Qur'ani berlepas tangan darinya dan menjadi tanggung jawab santri tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jika ingin izin di tengah pembelajaran, maka santri diharuskan izin melalui chat ke seluruh peserta yang ada di dalam grup pertemuan. Kalimatnya seperti itu ya, kalimatnya harus yang sopan. Kalimatnya seperti, afwan Ibu dan teman-teman, saya izin ke toilet sebentar. Begitu ya, insya Allah anak-anak sudah pada paham. Oke, itu ya seputar tata tertib Masada 2021. Dan sudah disiapkan ya alat tulisnya ya anak-anak, buku, pensil. Insya Allah kita akan mulai materinya langsung dengan Ustadz Bara. Ustadz Bara sudah siap ya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap Ustadz ya? Kita akan mulai materinya. Alhamdulillah. Terlihat tidak? Ya, kepada Ustadz Bara, silahkan bisa dimulai materinya, yaitu dengan tema membangun akidah calon ulama besar. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih kepada Bu Rinda, begitu juga Bu Eha yang senantiasa senang dan ceria memandu acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini.
Semoga ibu-ibu yang berdua ini senang selalu sampai ke surga. Allahumma Amin ya rabbal amin. alamin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Wa qala Rasul fakhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ibu guru, kepala sekolah, walaupun enggak hadir beserta dengan kita, sama-sama kita muliakan dan kita sayangi semua orang tua kita, siapapun yang ikut beserta dengan kita. Pada pertemuan kali ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah, kenikmatan dan ketenangan hati kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa. Ustadz dengan santri-santri baru, ada santri baru stok lama, ada santri baru ya memang yang baru. Ada yang stok lama di sini? Yang anak kuliah stok lama ada ya? Parah lah. Ya, tetapi tetap kita bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa bersua, kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa interaksi, kita masih bisa ngobrol satu dengan yang lain di sana sini, walaupun melalui media sosial. Tapi kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kata Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur kata Allah, apapun pemberian Allah, apapun kenikmatan yang telah ditetapkan oleh Allah, ketentuan dari Allah insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua semakin ganteng dan semakin cantik-cantik sampai ke surganya. Salam dan salam kita hadiahkan ke junjungan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk dan tergolong umat Nabi Muhammad yang istiqomah sampai hari yang pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dimintakan untuk menyampaikan materi. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rinda, materi kita pada pagi yang berbahagia ini adalah membangun akidah calon-calon ulama besar. Siapa calonnya itu? Ya, calonnya itu para santri-santriwan semua yang baru-baru, yang baru masuk ke bait Quran. Nah, kenapa kita perlu membahas tentang akidah? Ya, karena memang akidah itu adalah merupakan sebuah fondasi yang harus ada terlebih-lebih bagi seorang ulama besar nantinya. Makanya mulai dari sekarang tentukan cita-cita kita. Sekarang ini kita mau jadi ulama, bukan cuma ulama biasa, tapi juga adalah ulama besar yang nanti kita itu yang akan menjadi pemimpin umat, yang akan mengarahkan umat yang selama ini bergelimang dengan kemaksiatan, kitalah yang jadi pimpinannya, mengarahkan mereka menuju ke dalam sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi dokter, boleh ulama yang bidangnya itu di bidang kedokteran. Boleh jadi polisi, boleh, tapi ulama yang bidangnya itu bidang ketahanan dan pertahanan. Boleh jadi apapun, silahkan kalau memang itu adalah merupakan profesi-profesi yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul.
Yang penting basic kita adalah seorang ulama. Nah, makanya kalau masuk ke Beki, ikut bareng-bareng keluarga Beki, menjadi keluarga Bait Qur'ani, kita itu mulai dari saat sekarang ini sampai akhir hayat punya visi, punya misi untuk mencetak kader-kader ulama-ulama yang besar, ulama yang sikoh, ulama yang istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut. Para pemirsa, santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pembahasannya, apa yang dimaksud dengan akidah. Apa itu akidah? Nah, ini harus kita pelajari. Sebenarnya akidah itu bangsa makanan atau pakaian? Itu harus kita jawab. Jangan kita pikir nanti akidah itu gorengan. Ya, jangan kita pikir akidah itu adalah barang mainan sehingga kita bermain masalah akidah. Nah, ini dia apa yang dimaksud dengan akidah. Akidah itu adalah pemikiran menyeluruh. Jadi apapun bisa dipikirkan dan dinalar oleh akidah. Itulah akidah. Apapun bisa dinalar oleh akidah. Masuk ke ranah akidah. Makanya di sini disebutkan pemikiran yang menyeluruh. Tentang apa? Tentang alam ini. Pemikiran tentang alam itu masuk dalam ranah akidah. Alam apa aja? Jagat raya ini, ada galaksi, bulan, bintangnya, itu semua masuk ke dalam kategori alam. Nah, itu juga bisa dilogikakan oleh akidah. Apalagi pemikiran tentang apa lagi? Pemikiran tentang manusia ini, seluk-beluknya kita, tercipta dari apa, bagaimana modelnya kita, bagaimana unsur-unsur kita sebagai manusia, dan bagaimana ketahanan hidup kita, dan bagaimana kematian kita, justru juga bisa dilogikakan oleh akidah. Yang ketiga apa? Kehidupan. Kehidupan kita ini berakhir ketika ada hidup. Kehidupan akan berakhir dengan matinya orang-orang yang ada di dunia ini. Kita mati, kehidupan kita mati. Guru kita mati, kehidupan guru kita mati. Habis. Nah, semua umat manusia ini mati, maka kehidupan umat manusia di alam semesta ini juga habis. Maka pemikiran terhadap alam manusia dan kehidupan itu masuk ke dalam ranah akidah. Apalagi pemikiran menyeluruh tentang alam, pemikiran menyeluruh tentang manusia, seluk-beluk kehidupan, apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini. Kemudian serta hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Itulah akidah. Kalau yang tadi kita udah paham apa itu alam, kita sudah paham apa itu manusia. Yang disebut manusia itu yang bagaimana modelnya. Kita sudah paham apa itu kehidupan. Kemudian yang tiga ini, alam, manusia, kehidupan. Sebelumnya ada siapa? Setelah hancur alam, manusia, kehidupan, yang ada siapa? Itu harus mampu kita jawab. Nah, pemikiran terhadap apa yang sebelum adanya dunia ini, terhadap apa yang ada setelah hancurnya dunia ini, masuk ranah akidah. Apalagi hubungan kehidupan dunia dan kehidupan yang sebelumnya. Sebelum kita ada, namanya di alam apa? Setelah kita nggak ada, kita masuk ke alam mana? Dan itu ada hubungan. Kalau dengan sebelumnya hubungannya penciptaan, kalau dengan setelah kita mati, hubungannya adalah balasan. Bisa balasan kebaikan dan juga bisa balasan keburukan. Nah, inilah yang disebut dengan akidah. Pemikiran menyeluruh tentang alam, tentang manusia, tentang kehidupan, apa kaitannya dengan yang ada sebelumnya dan ada sesudahnya, dan apa hubungan kehidupan dunia ini dengan kehidupan sebelumnya dan kehidupan sesudahnya. Makanya kita harus bisa menjawab apa yang disebut dengan simpul besar 3 pertanyaan umat manusia. Kita hidup di dunia ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Dari mana kita ini berasal? Dari mana manusia ini berasal?
Dari mana alam ini berasal? Dari mana kehidupan kita ini berasal? Kemudian mau hendak kemana manusia ini setelah dihancurkan oleh Allah? Mau kemana alam manusia kehidupan ini setelah dihancurkan oleh Allah? Terus yang ketiga, apa yang kita lakukan kalau kita sedang hidup di dunia? 3 pertanyaan harus mampu kita jawab kalau ingin membangun akidah yang baik. Kalau ingin membangun akidah yang benar, akidah yang kokoh, yang tidak mudah runtuh, yang tidak mudah luntur dengan sekardus Indomie, tidak mudah tergadai dengan segopok amplop. Nah, ini harus bisa kita jawab. Dari mana manusia berasal? Pak, jawabannya apa? Kita berasal dari mana? Halo? Siapa pencipta kita? Allah. Allah. Nanti setelah kita meninggal dunia, kita kembali kepada siapa? Allah. Allah. Kepada Allah. Lantas ketika kita hidup di dunia ini, kita ikut aturan siapa? Allah. Dari Allah, kembali kepada Allah. Kalau kita hidup di dunia, taatlah pada Allah. Kenapa kita harus taat? Karena ada kaitan kehidupan dunia dengan akhirat. Karena ada kaitan kehidupan dunia dengan alam sebelumnya. Dulu kita ada di alam rahim, diciptakan oleh Allah, diberikan ruhnya, lahirlah ke dunia ini. Itu namanya penciptaan. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Nah, kalau kita sudah meninggal nantinya, kembali kepada Allah. Kita mau dapat surga apa dapat neraka? 2 tempat kembali kita. Kalau tidak surga, neraka. Mau pilih mana? Pilih dapat surga apa pilih dapat neraka? Surga. Makanya aktivitas perbuatan kita ada efeknya untuk hari yang akan datang. Di dunia kalau mau surga kita harus taat. Tidak boleh maksiat. Kita harus tunduk. Nggak boleh kita itu melawan perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan akidah. Makanya kalau kita sudah tahu akidah, pemikiran tentang alam, pemikiran tentang manusia, pemikiran tentang kehidupan, apa yang ada sebelum kehidupan ini, dan apa yang ada setelah kehidupan ini, apa hubungan kehidupan kita ketika di dunia dengan kehidupan sebelumnya, apa hubungan kehidupan kita saat sekarang ini dengan apa yang ada setelah dunia ini hancur. Harus kita pahamin. Paham itu sampai di sini yang dimaksud dengan akidah? Paham, Ustaz. Oke, lanjut. Nah, itulah akidah. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran tadi tentang alam, manusia, kehidupan, apa yang ada sebelum kehidupan manusia, apa yang ada setelahnya, apa hubungan kehidupan kita dengan yaumul akhir, apa hubungan kita dengan hari yang sebelumnya, pemikiran itu dilandaskan pada akidah Islam. Akidah Islam itu apa? Akidah Islam akan bercerita tentang rukun iman. Jadi rukun iman. Nah, akidah itu ada ruhnya. Akidah Islam itu apa? Akidah Islam itu akan bercerita tentang keimanan. Keimanan kepada siapa? Keimanan terhadap rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada rasul-rasul, iman kepada kiamat, iman kepada qadar. Atau yang disebut dengan takdir. Nah, ini ada disebutkan oleh baginda Rasul kalau kita belajar kitab hadis, ada di hadis yang kedua dalam kitab hadis Arba'in.
Nah, dulu pernah diceritakan ada seorang lelaki tampan yang bagus pakaiannya, putih banget. Dia datang kepada Rasul ketika Rasul duduk-duduk dengan para sahabat. Dia dekat, SKSD, sok dekat, sok kenal dengan Rasul. Dan dia nanya tentang agama Islam. Apa salah satu yang dia tanya? Yang dia tanya adalah tentang iman. Apa itu iman, wahai Rasul? Kata seorang lelaki kepada baginda Rasul, inilah jawaban Rasul. Apa kata Rasul? Al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Atuk minabil qadari khairihi wa sarrihi. Nah, inilah yang disebutkan iman oleh baginda Rasul. Sehingga para ulama-ulama kita menyebutkan ini menjadi sebutan rukun iman. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman terhadap takdir. Semua-semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membicarakan tentang akidah, landasannya adalah kepada rukun iman. Ini hafal semua ini rukun iman ini? Hafal semua ini rukun iman? Hafal. Nah, rukun iman itu harus justru dapat dilogikakan. Iman pada Allah harus bisa kita buktikan, harus sesuai dengan fakta, harus bisa kita logikakan. Iman terhadap malaikat juga sama, iman terhadap kitab juga sama, iman kepada Rasul juga sama. Harus bisa kita buktikan. Secara akal kita bisa terbukti. Nah, secara non-akal juga bisa terbukti. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuktikan keimanan kita kepada Allah? Bagaimana membangun agar kita itu menyatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara membangun keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, keyakinan kita kepada Rasul. Bagaimana cara membangunnya? Nah, ini yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Sampai di sini paham yang disebut dengan rukun iman? Paham. Paham. Rukun iman itu apa? Iman kepada kepada Allah. Oh, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Nah, ini semua rukun iman yang menjadi landasan dasar kita untuk berpikir. Jangan sampai nanti ada di pikiran kita itu kayak orang-orang. Biar aja gua jadi penghuni neraka sendirian, kan lega. Gitu. Biar aja gua jadi penghuni neraka sendirian, kan lega. Gitu. Atau apa? Biar aja gua masuk neraka, kan banyak teman. Nah, ini omongan-omongan yang seperti ini, slogan-slogan yang seperti ini, pemikiran-pemikiran yang seperti ini adalah slogan omongan pemikiran yang tidak berlandaskan, tidak berdasarkan kepada akidah Islam. Nah, makanya rukun iman itu tidak berlandaskan kepada rukun iman. Rukun iman itu harus menjadi landasan dasar, fondasi dasar kita membentuk keyakinan, membentuk keimanan, membentuk sebuah pemikiran, membentuk sebuah persepsi dalam kehidupan. Semua merujuk kepada akidah. Nah, bagaimana membangun keyakinan? Slide berikutnya. Kita bahas di slide berikutnya. Bagaimana membangun keyakinan terhadap rukun iman yang 6 agar kita benar-benar meyakini Allah itu ada, agar kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya, karena nggak boleh yakinnya itu cuma 90%, nggak boleh. Iman kepada Allah yakinnya cuma 99%, nggak boleh. Harus 100%. Yang namanya 100% itu bisa dilogikakan, bisa dipaksakan. Kalau nggak bisa, nggak 100%. Bagaimana melogikakan Allah?
Bagaimana menunjukkan fakta adanya Allah? Nah, inilah yang harus kita bangun di dalam diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Selama ini kan kalau di NI, di SD kita mengatakan rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Kalau ditanya, Allah itu di mana? Kalau ditanya, keimanan kepada Allah itu bagaimana? Dia kita kan nggak tahu. Karena belum diajarkan kepada kita selama kita berada di sekolah dasar. Ini membangun keyakinan agar bisa dijadikan akidah harus ada 3 komponen. Ada 3. Siapa yang kita yakinin itu? Siapa yang kita imanin itu? Allah. Bagaimana agar kita bisa yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Jadi membangun keyakinan itu harus ada 3 sifatnya. Harus ada 3 komponennya. Komponen pertama apa? Sifatnya itu pasti. Keberadaan Allah itu pasti. Allah ada? Iya. Pasti? Iya. Mana buktinya? Ini. Gitu. Jadi sifatnya harus pasti. Apa yang kita yakinin sifatnya harus pasti. Kalau keberadaannya pasti ada. Kenapa? Sesuai dengan realitas, sesuai dengan fakta yang ada. Allah itu Tuhan. Faktanya, realitasnya, benar nggak Allah itu Tuhan? Bagaimana buktinya? Apa dalilnya? Nah, secara logikanya apa? Secara dalil naklinya apa? Nah, itu juga kita pelajari dan harus kita pas. Yang ketiga harus pakai dalil. Membangun keimanan, membangun keyakinan terhadap apa yang kita imani harus pakai dalil. Dalil itu ada 2. Ada dalil secara akal, secara logika kita. Maksudnya secara logika apa? Ini ada bunga. Bunga ini ada logikanya karena ada yang membuat bunga. Kalau nggak ada tukang bunga, nggak bakalan ada bunga. Nah, itu dalil. Dalil secara logika. Ada dalil bukan pakai logika, bukan pakai akal, tapi pakai nakal. Yang bisa dijadikan dalil sebagai nakal, itulah Al-Quran. Dalam memahami prinsip kehidupan. Jadi harus kita cari di dalam Al-Quran dalilnya. Dalilnya dalam Al-Quran adanya Allah. Ayat sekian, surah sekian, ayat sekian. Itu harus kita pastikan. Nah, inilah 3 komponen yang harus ada untuk membangun keyakinan kita terhadap apa yang kita imani. 6 tadi, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada hari kiamat, iman pada takdir, harus ada dalil, harus sesuai fakta, sifatnya harus pasti. Nah, kita bahas satu-satu. Iman kepada Allah. Yakinkah ada Allah? Ibang, yakin nggak ada Allah? Yakin. Mana buktinya? Nah, gitu dia pertanyaannya itu. Mana buktinya kamu yakin pada Allah? Apa buktinya? Buktinya apa? Ada Allah tuh. Bisa nggak kamu lihat Allah? Ayo, nggak bisa jawab kan? Kita harus membuktikan Allah itu ada. Buktinya bagaimana? Kalau ditanya orang, yakin nggak ada Allah? Yakin. Mana buktinya? Ada buktinya. Bisa nggak kamu lihat? Jawabannya bagaimana? Tidak semua yang bisa dilihat itu, tidak semua yang tidak bisa dilihat itu justru tidak ada. Ada yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa memastikan itu ada. Udara ada nggak? Ada. Ada. Bisa nggak dilihat? Bisa nggak kita lihat? Udara bisa nggak kita lihat? Ya. Nggak bisa kita lihat udara karena nggak ada warnanya. Nggak bisa kita lihat angin karena nggak ada warnanya. Tapi bisa kita mengatakan teman kita itu kentut, buang angin.
Kenapa? Karena ada Baunya. baunya. Karena ada bunyi. Ada apa? Ada tanda-tandanya. Ada, kita pastikan ada karena ada tandanya. Allah ada, kita pastikan ada karena ada tanda-tanda keberadaan Allah. Allah. Apa tandanya ada Allah? Adanya ciptaan alam semesta ini. Itulah tandanya ada Allah. Adanya alam semesta, adanya kita, adanya kehidupan, itu tandanya ada Allah. Karena Allah itu sang pencipta, kan gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan kalau nggak ada sang pencipta. Sang pencipta itu siapa? Allah. Nah. Yakin nggak ada pesawat? Yakin nggak ada pesawat? Yakin. Yakin. Dari mana kita tahu ada pesawat? Dengar suara pesawat ada di atas. Padahal kita lihat nggak? Nggak kita lihat kan? Karena ada tandanya aja. Makanya kita yakin. Apa tandanya? Ada suaranya. Faktanya ada. Nah, kepada Allah juga begitu. Yakin ada Allah? Yakin ada Allah? Yes. Yakin. Yakin. Walaupun nggak bisa dilihat oleh mata? Iya. Karena tidak semua yang dilihat oleh mata itu bukan berarti tidak ada. Kita nggak bisa melihat Mekah. Kenapa? Kita terhalang mata kita untuk melihat kota Mekah. Tapi yakin nggak ada kota Mekah? Yakin. Nah, Allah ada? Ada. Yakin nggak ada Allah? Yakin. Dari mana yakinnya? Adanya ciptaan ini. Ciptaan siapa? Saya. Adanya saya karena adanya Allah yang menciptakan. Adanya bumi. Pencipta bumi karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Itu dalil apa namanya? Itulah yang disebut dengan dalil secara logika, dalil akal. Jadi kita harus bisa ngakal-ngakalinnya. Ngakal-ngakalin keimanan. Harus bisa diakalkan. Selanjutnya itu, iman kepada Allah harus bisa dipastikan, harus bisa ditunjukkan, harus bisa juga disampaikan dalilnya. Selanjutnya ada tuh ya, dalilnya. Dalilnya Allah itu ada apa di dalam Al-Quran? Kalau tadi kita logika-logikakan adanya alam semesta, kehidupan, adanya umat manusia, adanya ciptaan ini semua, itu bukti ada Allah. Itu secara logikanya. Mana dalilnya secara nakli? Secara Al-Qurannya. Nah, ada di slide selanjutnya. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Maka perhatikanlah bagaimana manusia itu diciptakan. Ada lagi di dalam surah Al-Ghasyiyah. Al-Ataka ya. Ayat 17 sampai ayat 20. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal Jibali kaifa nusibat. wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu yang baca imam-imam itu terus kalau kita sholat berjamaah di masjid. Nah, itu ayat tentang keberadaan Allah. Tadi adanya Allah dengan adanya ciptaannya. Ini dijelaskan oleh Allah. Apalah yang duruna idal ibil kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah? Unta bisa hidup. Di mana dia hidup? Ayo. Unta hidup di mana? Di laut. Enggak. Unta hidup di mana? Di gurun, ya kan? Padang pasir yang tidak ada pepohonan. Gurun yang tandus. Sedangkan kita tahu hewan yang melata seperti itu makanya rumput. Dia bisa bertahan hidup. Nah, itu diciptakan oleh Allah.
Allah bisa bertahan hidup walaupun dia berada di gurun. Mungkin nggak seekor unta bisa hidup kalau bukan atas ketetapan dari Allah? Tidak mungkin. Lihat lagi kata Allah as-sama. Lihat langit ke atas. Nggak ada penyanggahnya, nggak ada tali tempat gantungannya, nggak ada hangernya. Kok tiba-tiba tetap bisa itu ada di atas, nggak roboh sampai ke bawah, segede itu, seluas itu. Siapa yang bisa menempatkan itu ada di atas, nggak roboh sampai ke bawah, puluhan tahun, bahkan ratusan, bahkan ribuan, nggak jatuh-jatuh. Siapa yang bisa menahan itu? Apakah manusia ada yang bisa menahan? Tidak mungkin. Yang nahan hanyalah Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah. Lihat lagi kata Allah apa tanda-tandanya itu. Lihat lagi itu gunung-gunung bisa berdiri tegak, gede, tinggi, tapi bisa tegak berdiri, nggak hancur, nggak melebur, nggak luluh belantakan. Lihat bumi ini, tempat kita berjalan, tempat kita berpijak, tempat kita tinggal, justru dihamparkan oleh Allah seluas-luasnya, seluas mata kita memandang. Siapa pencipta itu semua? Kemudian ada di dalam surah Al-Ankabut, ini ayat-ayat secara naklinya semua menandakan Allah itu ada. Tandanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Panzuru kaifak bada al-khalqa summallahu yansa nas'atal ukhra. Lihat bagaimana manusia itu berjalan di bumi ini, kita berjalan, orang-orang lalu lalang. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala awal menciptakan mereka. Kalau di dalam hadis itu ya, hadis arba'in yang keempat, 40 hari air mani berubah menjadi segumpal darah, 40 hari lagi berubah menjadi segumpal daging. Setelah itu baru ditiupkan ruh oleh para malaikat, dikirim oleh Allah, ditetapkan ketentuan termasuk takdirnya ditetapkan oleh Allah. Yang konon katanya ilmu kedokteran belum bisa justru menalar sampai ke situ kecuali setelah disampaikan hadis ini oleh baginda Rasul. Nah itu, makanya dalam Al-Quran ada disebutkan oleh Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah sang pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya langsung dikasih tahu oleh Allah. Sang pencipta itu adalah Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Menciptakan bumi? Allah. Menciptakan apa-apa yang ada di atas langit, di bawah langit dan di atas bumi? Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal bainahuma fi sittati ayyam. Ada yang seperti banyak ayat-ayat Allah. Nah, beginilah model cara kita membangun sebuah pemikiran terhadap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngomong, benar kamu sudah beriman kepada Allah? Sudah. Benar kamu seorang Islam? Iya. Apa buktinya? Saya bersyahadat. Apa syahadatmu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau bersaksi harus dilihat dong. Enggak harus yang dilihat itu baru ada. Paham tentang membuktikan keimanan kita kepada Allah? Paham. Paham cara membangun keyakinan kita kepada Allah? Paham. Jangan ada lagi keraguan kita kepada Allah itu sebagai sang pencipta dan Tuhan alam semesta, Tuhan semesta. Paham sampai di sini? Paham. Nah, itu kepada Allah. Yang kedua, slide selanjutnya, yang mudah untuk kita pastikan keberadaan. Mudah kita pastikan keadaannya. Itulah iman pada Rasul. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran itu wahyu
Allah. Padahal Al-Quran itu dibawa oleh siapa? Siapa yang membawa Al-Quran kepada umat manusia? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa manusia, membawa wahyu, membawa Al-Quran itu disebut sebagai seorang Rasul. Kalau gitu Nabi Muhammad bisa kita pastikan dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa wahyu. Orang yang bawa wahyu itu adalah utusan Allah. Jadi kalau gitu Muhammad adalah utusan Allah. Atau oleh karena itu Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi sudah yakin Nabi Muhammad itu Rasul? Allah. Yakin nggak Nabi Muhammad itu Rasul? Yakin. Yakin. Bagaimana cara meyakinkannya Nabi Muhammad itu Rasul? Nabi dan Rasul kita? Karena Muhammad membawa wahyu Allah berupa Al-Quran. Yang membawa wahyu itu siapa? Yang membawa wahyu itu dinamakan utusan. Bahasa Arabnya Rasul. Kalau begitu, kalau Muhammad bawa wahyu, Muhammad bawa Al-Quran, sedangkan yang bawa wahyu itu namanya Rasul, berarti Nabi Muhammad adalah Rasul. Ada nggak Nabi Muhammad? Ada. Hidup zaman siapa? Hidup zaman dulu. Zaman para sahabat. Sahabat melihat, iya. Nah, kalau kita jadi sahabat, benar nggak gitu kan? Kalau kita jadi sahabat, benar nggak Muhammad itu Rasul? Benar nggak Muhammad itu Nabi Allah? Cara membuktikannya seperti itu. Benar. Kenapa? Muhammad bawa wahyu. Emang yang bawa wahyu siapa? Yang bawa wahyu itu adalah para Rasul, utusan Allah. Kalau gitu Muhammad adalah Rasul. Bisa melogikakan bagaimana adanya iman kepada Rasul? Ini secara logikanya, secara logika akal. Kalau ayat Al-Qur'annya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa itu maksudnya K-nya? K-nya adalah Muhammad. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan cuma seorang ayah, bukan cuma seorang manusia biasa, tapi dia adalah Rasul dan khatam. Nah, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Sampai di sini iman kepada Rasul paham? Iman kepada Rasul paham? Insyaallah. Allah. Dua. Iman pada Allah sudah bisa kita pastikan. Iman kepada Rasul sudah juga bisa kita pastikan. Sekarang yang ketiga, iman kepada kitab. Kitab Al-Quran itu wahyu Allah apa tidak? Mulai dari dulu udah ada permasalahan itu. Semenjak awal pertama kali wahyu disampaikan oleh baginda Rasul, itu justru sudah ada permasalahan. Benar enggak itu Al-Quran itu dari Allah? Jangan-jangan bukan dari Allah. Jangan justru buatan manusia. Jangan-jangan buatan orang Arab. Atau justru itu adalah buatan Muhammad. Itu pernah terjadi. Dan terjadi pada zaman dahulu. Nah, membangun keyakinan kita terhadap iman kepada kitab, bagaimana caranya? Setelah, yakin nggak iman kepada kitab? Yakin nggak kita terhadap kitab itu datangnya dari Allah? Itu yang paling penting kita jawab. Karena kitab itu sampai sekarang ada. Kitab itu bisa kita lihat. Al-Quran itu bisa kita lihat. Bisa kita pegang. Bisa kita hafal. Bisa kita baca. Bisa kita bawa. Bisa kita ajarkan. Bisa kita pelajari. Sekarang pertanyaannya, benar nggak Al-Quran itu wahyu Allah? Nah, benar nggak kitab itu datang dari Allah? Jangan-jangan itu mah buatan-buatan Nabi Muhammad.
Jangan-jangan itu mah buatan-buatan orang Arab. Kenapa? Bahasanya bahasa Arab, buatan Arab tuh. Nah, gitu. Jadi kalau di dalam perdebatan para ulama-ulama, perdebatan orang-orang pada masa dahulu itu, sumber dari Al-Quran itu ada 3. Sumbernya ada 3. Ada yang mengatakan itu buatan orang Arab. Ini yang pertama. Itu mah Al-Quran. Bukan wahyu Allah. Tapi apa? Buatan orang Arab. Itu syair. Itu sihir. Syair dan sihir. Kata siapa? Kata orang Quraisy. Pada masa dahulu ketika Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena banyak yang justru meninggalkan agama nenek moyangnya. Banyak yang bercerai dengan suami dan istrinya. Banyak yang meninggalkan keluarganya ketika mereka itu menerima kebenaran Al-Quran. Makanya dikatakan itu bukan dari Allah. Tapi dari siapa? Dari orang Arab. Benar nggak Al-Quran dari Arab? Buatan orang Arab? Benar nggak Al-Quran buatan orang Arab? Kalau benar Al-Quran buatan orang Arab, tidak mungkin ditantang oleh Allah. Orang Arab itu justru untuk membuat surah yang sesuai dengan Al-Quran. Nah ini dia nih, ada nih Al-Baqarah ayat 23, Surah Yunus ayat 38, Surah Hud ayat 13, Al-Isra ayat 88. Nah ini semua tantangan Allah kepada orang Arab untuk membuat satu surah aja yang persis kayak Al-Quran. Nah itu ya, satu surah aja. Tapi mereka tidak mampu. Dikatakan kepada Muhammad juga ditantang oleh Allah untuk membuat satu surah juga yang semisal. Silahkan, nggak bisa juga. Terus siapa lagi? Ditantang oleh Allah membuat 10 surah aja. Tadi 1, sekarang 10. Ditantang oleh Allah untuk membuat 10 surah yang hampir mirip dan sama secara kapasitas ilmunya juga sama, bahkan lebih tinggi dari Al-Quran. Orang Arab tidak mampu. Kalau gitu apa? Kalau orang Arab nggak mampu membuat sesuatu, satu surah aja atau 10 surah yang hampir mirip dengan Al-Quran, berarti bukanlah mereka yang menulis Al-Quran, membuat Al-Quran. Jadi kalau mereka buat satu surah aja nggak sanggup, apalagi buat satu kitab. Berarti Al-Quran bukan buatan orang Arab. Kenapa? Ditantang oleh Al-Quran sendiri. Orang Arab untuk buat kitab yang hampir serupa. Bahkan diminta oleh Allah, silahkan kalian bergabung dengan jin. Silahkan kalian bergabung seluruh dunia ini untuk membuat satu surah aja yang hampir sama dengan Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Nah, itu salah satu mukjizat Al-Quran. Tidak bisa ditantang oleh siapapun untuk membuat sebuah surah yang hampir-hampir mirip. Nah, makanya kemungkinan yang pertama, Al-Quran buatan orang Arab, tertolak. Nggak mungkin lah buatan orang Arab itu Al-Quran. Karena Al-Quran nantang orang Arab nggak bisa. Yang kedua, Al-Quran itu mah bukan dari orang Arab, berarti Al-Quran itu buatan Muhammad itu. Al-Quran itu bukan buatan Allah, bukan kalamullah, bukan wahyu Allah. Tapi apa? Itu buatan-buatan Muhammad itu. Kalau ceritanya Nabi Muhammad, orang yang tidak pandai membaca dan menulis. Gimana Muhammad bisa buat Al-Quran, nulis saja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Gitu. Tapi yang paling tepatnya menyanggah bahwasanya Al-Quran buatan Muhammad juga orang Arab. Nabi Muhammad itu bukan orang London, bukan orang Amerika, tapi Nabi Muhammad juga adalah orang Arab. Secara tidak langsung, kalau orang Arab secara keseluruhan nggak bisa, ya Nabi Muhammad juga nggak bakalan bisa dong buat Al-Quran. Di kemungkinan pertama, Al-Quran dari orang Arab tidak mungkin, Al-Quran dari Muhammad juga tidak mungkin. Kemungkinan yang ketiga, benar, itu Al-Quran adalah kalam Allah.
Ya udah jelas Al-Quran itu kalamullah. Cuma itu kemungkinan yang ketiga, nggak ada lagi kemungkinan yang lain karena Al-Quran turun di Arab, berbahasa Arab. Ya kaitannya dengan orang Arab aja, nggak mungkin kaitannya dengan orang Sumatera dan Jawa. Lanjut. Oke, ini masuk kepada ulama. Jadi yang kita bahas cuma 3. Iman pada Allah, sudah bisa kita pastikan 100% iman pada Allah bisa kita buktikan adanya Allah. Iman kepada Rasul bisa juga kita buktikan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Karena Rasul bawa kitab. Iman kepada kitab itu adalah wahyu Allah. Bisa kita buktikan dengan apa? Tidak mungkin kitab itu buatan orang Arab dan tidak mungkin kitab itu buatan Muhammad. Yang mungkin itu hanyalah buatan Allah, kalamullah. Jadi iman yang 3 lagi, iman terhadap hari kiamat, iman terhadap apa lagi? Malaikat, iman terhadap takdir. Bisa nggak kita logikakan ini? Bisa. Dengan adanya Al-Quran, dengan kita beriman kepada kitab, bisa kita logikakan kitab, maka apapun yang disebutkan oleh kitab itu adalah sesuatu yang logika. Itu sesuatu yang benar. Tidak akan salah. Apa yang dikabarkan oleh kitab? Kitab mengabarkan tentang hari kiamat. Kitab menjelaskan tentang siapa itu para malaikat. Kitab menjelaskan bagaimana tentang takdir. Semuanya ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, apapun yang dikabarkan oleh kitab itu adalah benar. Maka kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai sini paham tentang akidah? Paham. Paham. Paham ya? Kalau nggak paham, silakan nanya. Ini masih banyak. Nah, itu kita baru membahas sekilas tentang akidah. Bahasan kita apa ini? Oke. Santri Bait Qur'ani. Apa yel-yelnya? 1 juta ulama besar. 1 juta ulama besar. Ulama besar. Bait Qur'ani. Juta ulama besar. Allahu Akbar. Juta. Ulama besar. Apa kalau yel-yelnya? Corona. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, kita cara membangun akidah. Itu udah kita bahas separuh dari pembahasan kita pada pagi ini. Bagaimana cara kita itu justru membangun akidah yang kokoh. Tidak mudah luntur. Tidak mudah tergadai. Makanya harus kita bangun itu. Makanya harus kita pastikan itu. Secara logika bisa menerima, secara ayat-ayat Al-Quran juga bisa kita terima. Tentram hati kita setelah kita bisa menjawab itu semua. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman terhadap hari kiamat, dan juga iman terhadap takdir. Nah, dengan akidah itulah kita nanti kalau mau jadi ulama itu menjadi ulama yang sikoh. Dengan akidah yang kuatlah kita menjadi ulama yang benar. Bukan ulama usuk, ulama yang melenceng, tapi kita menjadi ulama yang benar. Sikoh dalam perjuangan. Menjadi ulama yang kokoh, teguh memegang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini harus ada di dalam jiwa kita, apalagi bait Qur'ani